Azizah tertunduk lesu di meja kantin setelah menyelesaikan makan siangnya. Makanannya itu juga tidak sepenuhnya habis. Namun sudah Azizah singkirkan seolah tak memiliki niat untuk menghabiskannya. Untuk saat ini, pikirannya masih kacau dengan perubahan sikap pada suaminya yang kian keterlaluan. Vina yang sedari tadi memerhatikannya sampai merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang Azizah pikirkan. Karena akhir-akhir ini temannya itu lebih banyak murung daripada berbicara seperti biasanya. "Zah, kamu ada masalah ya?" tanya Vina hati-hati setelah menghabiskan makan siangnya. Sedangkan Azizah hanya mengangguk ditundukkan kepalanya yang berada di atas meja. "Masalah apa? Kali aja aku bisa cari solusinya." Farhan, Vin, kian hari, sikapnya tambah lain. Azizah menegakkan tubuhnya lalu menatap ke arah temannya dengan wajah sendunya. "Tambah lain bagaimana? Maksudnya tambah berubah? Gitu?" "Iya, Farhan sudah enggak mau lembur kerja lagi. Padahal kan uang gajinya aku pakai buat keperluan rumah dan orang tua dia juga. Sedangkan gajiku sendiri aku tabung untuk keperluanku saat hamil dan melahirkan nanti. Aku kan juga mau punya anak, Vin." "Oh jadi ini maksud kamu kemarin?" tanya. "Apa salah kalau kamu kerja dan uangnya ditabung untuk keperluan anakmu nanti?" "Iya, apa aku salah ya?" "Kamu enggak salah kok, Zah. Harusnya Farhan yang berterima kasih sama kamu. Karena kamu sudah bantu keuangan yang seharusnya jadi tanggung jawab dia." "Terus kenapa Farhan tambah berubah?" tanya Azizah terdengar putus asa. Yang tentu saja belum bisa Vina mengerti maksudnya. "Berubahnya bagaimana? Kalau cuma enggak mau lembur kerja, mungkin aja dia lagi capek." "Iya, aku pikir juga begitu. Farhan enggak mau lembur kerja, mungkin karena dia capek. Tapi setelah pulang kerja, dia malah keluar ke rumah temannya dan pulangnya bisa tengah malam dan bahkan lebih." Azizah menghela nafas panjangnya. Rasanya ia tidak bisa mengerti dengan jalan pikiran suaminya. Padahal kerjanya Farhan kan cuma satu shift. Yang berangkatnya siang terus pulangnya sore. Kalau memang capek kan harusnya dia istirahat. Bukan malah keluar rumah dan pulang malam kan? Tanya Azizah kali ini yang diangguki setuju oleh Vina. "Iyalah. Malah lebih capek kamu yang kerjaannya bisa seharian sampai telat pulang." Vina menjawab setuju. Namun Azizah masih tampak ragu. "Tapi kenapa Farhan enggak mau ngerti ya, Vin? Aku pikir, aku sudah enggak minta banyak dari dia. Semua gaji dia juga enggak pernah aku gunakan untuk keperluanku. Tadi malam juga dia marah-marah sama aku. Cuma karena ibunya masak. Farhan pikir aku membiarkan ibunya melakukan pekerjaan rumah. Padahal aku aja enggak tahu kalau mertuaku masak. Karena makan siangnya dimakan kucing." Azizah berujar dengan nada serak. Matanya hampir menangis bila mengingat hal itu. "Astaga, Zah, jadi selama ini kamu yang melakukan pekerjaan rumah?" tanya Vina tak percaya. "Iya, aku yang mengerjakan pekerjaan rumah termasuk masak untuk sarapan dan makan malam. Tapi mertuaku diam-diam selalu bantu aku kok. Cuma ya pas enggak ada Farhan di rumah." Azizah menjawab jujur, yang tentu saja membuat Vina geram mendengarnya. "Astaga, Zah, pekerjaan kantor itu capek loh. Aku aja meskipun belum menikah, aku enggak diperbolehkan bersih-bersih rumah sama orang tuaku. Ibuku bahkan selalu berterima kasih sama aku, karena sudah menggantikan posisi bapak sebagai tulang punggung. Makanya aku enggak boleh nyentuh pekerjaan rumah. Sedangkan kamu..." Vina menatap ke arah Azizah yang terdiam menunggu lanjutan ucapannya. "Kamu itu cuma menantu di rumah suami kamu. Kamu juga bekerja mengurangi beban mereka. Terus pas pulang kamu malah disuruh bersih-bersih rumah. Masak makan malam juga. Menurutku, suami kamu sudah keterlaluan deh, Zah. Setidaknya dia harus bantu kamu membersihkan rumah. Kalau memang dia enggak mau orang tuanya yang melakukannya." Vina melanjutkan ucapannya yang diam-diam Azizah setujui argumennya. Karena ia sendiri juga merasa lelah. Belum lagi perkataan Farhan yang mulai kasar saat berbicara dengannya. "Sebenarnya aku enggak permasalahkan itu sih, Vin.
Selagi aku sanggup dan mampu, aku pasti bakal lakukan apa yang suami aku katakan. Hanya saja, aku punya keinginan untuk berhenti bekerja saat aku melahirkan dan punya anak. Itulah kenapa aku menabung dari dulu. Dengan begitu aku enggak harus mempersulit suamiku dengan kebutuhanku dan anakku nanti. Tapi kalau dari sekarang aja dia sudah enggak mau lembur kerja, bagaimana aku bisa berhenti bekerja dengan tenang? Sedangkan gaji Farhan saat kerja dan lembur cuma cukup untuk kebutuhan rumah dan orang tuanya. Padahal aku enggak pernah minta apapun untuk kebutuhanku sendiri. Menurutmu apa keinginanku terlalu berlebihan ya, Vin? Apa aku salah ya kalau aku mau Farhan lebih bertanggung jawab lagi? Tanya Azizah terdengar kian ragu. Rasanya ia yang justru merasa bersalah sekarang. Kamu enggak salah kok, Zah. Mungkin suami kamu aja yang belum bisa mengerti keinginan kamu. Bagaimana kalau kamu berbicara baik-baik sama dia? Kali aja dia mau mengerti. Iya juga sih. Tapi sekarang Farhan jarang ada di rumah. Setelah pulang dari tempat kerjanya, biasanya dia ke rumah temannya dan pulang malam. Paginya aku berangkat kerja. Dianya masih tidur. Ya kamu harus bisa memulai obrolan dengan baik-baik. Kali aja suami kamu mau dengar dan mau mengerti keinginan kamu. Iya. Kebetulan hari ini Farhan gajian. Biasanya dia kasih aku semua uangnya. Saat itu tiba, aku juga akan membicarakan keinginanku. Azizah tersenyum ke arah Vina yang juga tersenyum melihatnya. Nah, itu baru semangat. Terima kasih ya sudah mau memberiku saran. Aku kadang suka bingung harus cerita ke siapa. Mustahil kan kalau aku cerita ke orang tuaku. Azizah menghela nafas. Ia sendiri sangat merindukan orang tuanya. Namun belum bisa menjenguknya. Saking lelahnya ia setelah bekerja. Belum lagi ia juga harus membersihkan rumah. Iya. Makanya kalau ada apa-apa kamu cerita. Meskipun aku enggak bisa bantu, setidaknya kamu bisa merasa lega. Vina berujar tulus yang diangguki mengerti oleh Azizah. Iya. Terima kasih. Setelah pulang, Azizah langsung memasak dan menyiapkan makanan untuk Farhan. Ia juga sempat membersihkan rumah dan kamarnya sebelum suaminya itu datang. Azizah sengaja melakukan semua itu lebih awal. Ia hanya tidak ingin suaminya marah-marah lagi seperti sebelum-sebelumnya. Sekarang Azizah juga sudah mandi. Tinggal menunggu suaminya yang entah bagaimana pulang lebih lama dari biasanya. Azizah sendiri tidak yakin bila suaminya itu mengambil lembur. Karena lelaki itu sudah mengatakan bila dia tidak akan mengambil pekerjaan malam seperti sebelumnya. Namun anehnya, saat ini sudah jam 6:30. Waktu yang cukup malam untuk lelaki itu pulang. Di balik kediam manis, Azizah merasa kepikiran. Ia merasa takut terjadi sesuatu dengan Farhan. Karena tidak biasanya suaminya itu pulang telat. Azizah terus berpikir positif. Ia juga berusaha yakin tidak ada terjadi sesuatu yang buruk dengan suaminya itu. Apa aku harus menghubungi Mas Farhan ya? Tapi, nanti dia marah kalau aku telepon pas dia ada di jalan. Azizah dibuat gelisah. Pikirannya dibuat tak karuan sekarang. Sampai saat suara pintu terbuka mulai terdengar. Di saat itulah Azizah mendirikan tubuhnya dan menghembuskan nafas leganya saat melihat suaminya pulang dengan selamat. Mas, kamu dari mana? Enggak biasanya kamu pulang telat. Azizah bertanya baik-baik. Namun suaminya itu justru tersenyum sembari menatap ke arah bungkusan kresek yang berada di tangannya. Aku baru beli ini. Farhan menunjukkan bungkusan itu ke arah Azizah yang tampak bingung dengan apa yang berada di dalamnya. Apa itu? Mas, ini HP bagus. Aku tukar HP-ku yang lama dengan yang ini. Farhan menyunggingkan senyumnya lalu menunjukkan sebuah kotak ponsel dan membukanya setelah duduk di tepi ranjang. HP ini kayaknya lebih bagus dari HP kamu yang lama. Kamu tukar tambah ya? Tanya Azizah dengan nada hati-hati. Di balik semua itu, ada ketakutan yang menyeruak masuk ke dalam hati dan pikirannya. Iya. Memangnya kenapa? Dari mana kamu dapat tambahannya, Mas? Dari gajiku lah. Dari mana lagi?
Farhan menjawab tak habis pikir sembari memeriksa beberapa fitur di ponsel barunya. Dari gaji kamu, Mas. Harga HP itu pasti mahal kan? Kamu enggak mungkin tambah sedikit untuk HP itu. Azizah tampak tak percaya dengan kelakuan suaminya. Merasa tak mengerti saja kenapa suaminya itu tega tukar tambah dengan uang gaji yang seharusnya dipakai untuk keperluan rumah. Kalau iya, kenapa? Farhan bertanya tak habis pikir, seolah tidak peduli dengan apa yang istrinya pikirkan tentangnya. Kamu masih tanya kenapa? Gaji kamu seharusnya dipakai untuk kebutuhan rumah dan orang tua kamu, Mas. Tapi kenapa kamu malah pakai untuk beli HP? Memangnya HP kamu yang dulu kenapa? Kan enggak kenapa-kenapa. Masih bagus juga. Azizah berujar tak percaya. Ia ingin marah dengan suaminya. Hei, HP-ku yang lama itu sudah lemot. Sering keluar sendiri kalau aku lagi main game online. RAM-nya juga sedikit. Mana bisa buat simpan game lain? Farhan menjawab enteng. Nada suaranya juga terkesan meremehkan. Jadi kamu tukar tambah cuma gara-gara game online? Iya, memangnya kenapa? Tanya Farhan terdengar menantang. Terus sekarang sisanya mana? Azizah berusaha untuk tetap sabar dengan sikap suaminya. Meskipun rasanya ia juga ingin marah. Ingin melampiaskan emosinya pada suaminya tersebut. Namun lagi-lagi Azizah merasa tidak sanggup. Sisanya cuma tinggal 500.000. Aku akan memakainya untuk keperluanku sehari-hari seperti bensin dan kuota. Farhan menjawab tak acuh dan bahkan terus menatap ke arah ponsel barunya. Tanpa mau peduli dengan Azizah yang terlihat tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Kamu menghabiskan hampir semua gaji kamu hanya untuk ponsel itu, Mas. Tanya Azizah sembari menunjuk ke arah ponsel yang berada di tangan suaminya. Padahal kebutuhan keluarga kita juga masih banyak yang harus dipenuhi. Tapi kenapa kamu dengan seenaknya menggunakan gaji kamu untuk hal enggak penting? Azizah berujar lagi. Yang kali ini tak bisa Farhan diami. Enggak penting katamu. Aku sangat membutuhkan ponsel ini. Kamu enggak tahu bagaimana aku kesusahan saat bermain game dengan ponselku yang lama. Kalau soal kebutuhan rumah, kamu kan juga kerja. Harusnya kamu pakai dulu uang kamu itu. Jangan terus-terusan mengandalkan uangku. Jawab Farhan sembari menatap tegas ke arah Azizah. Aku mengandalkan uang kamu. Bagaimana? Aku aja enggak pernah minta uang kamu untuk kebutuhan aku sendiri. Gaji kamu saja cuma cukup untuk memenuhi kebutuhan di rumah ini dan kebutuhan orang tua kamu juga. Lama-lama kamu cerewet ya. Jadi kamu enggak mau pakai uang kamu dulu untuk keperluan di rumah ini. Tuduh Farhan yang tentu saja langsung digelengi oleh Azizah. Bukan begitu, Mas. Aku cuma mau kamu lebih bertanggung jawab. Kalau kamu pakai gaji kamu untuk kebutuhan yang lebih penting dan mendesak, aku juga enggak akan masalah. Tapi kamu pakai hampir semua gaji kamu untuk ponsel ini. Apa menurut kamu itu semua enggak keterlaluan? Hei. Ponsel ini juga kebutuhan penting dan mendesak. Menurutku ini enggak berlebihan. Tapi kamunya aja yang pelit. Yang enggak mau pakai uang kamu untuk kebutuhan di rumah ini. Bukan begitu, Mas. Sudahlah. Aku mau mandi dulu. Lama-lama kamu buat aku enggak betah tinggal di rumahku sendiri. Masa cuma karena aku beli HP dari hasil gajiku sendiri? Kamu ceramahi aku banyak hal yang enggak penting. Farhan meletakkan ponselnya di meja lalu pergi ke kamar mandi. Meninggalkan Azizah yang sebenarnya masih ingin berbicara. Namun lagi-lagi sikap suaminya itu justru membuatnya ingin menyerah. Sekarang, tidak ada yang bisa Azizah lakukan selain menggunakan gajinya untuk kebutuhan di rumah ini. Setidaknya untuk 1 bulan ini. Ia masih berusaha mengerti keinginan suaminya, yang mungkin sangat menginginkan ponsel itu. Azizah hanya bisa pasrah dan menahan semuanya. Sampai saat matanya kembali menangis membasahi wajahnya. Sebenarnya Azizah ingin menenangkan perasaannya agar tak terlalu kecewa namun kenyataannya justru tidak bisa. Azizah lagi-lagi dibuat terluka hati oleh suaminya.